pagi Bapak Ibu semua, saya Andre Cesar Effendi, dosen Universitas Matana. Kebetulan dalam hal ini saya memegang mata kuliah komputasi dalam arsitektur yang nantinya akan coba saya share ke mahasiswa semua juga. Tapi sebelumnya saya ingin sedikit memberikan informasi. Jadi dalam komputasi dalam arsitektur ini berupa 3 SKS. Di dalamnya ada beberapa tugas yang nanti dikerjakan langsung oleh mahasiswa, langsung di komputer, langsung mereka praktek. Tapi sebelumnya saya ingin mencoba untuk memberikan RPS-nya. Jadi di komputasi dalam arsitektur ini ada 4 CPL yang kita berikan. Jadi ada CPL 1 itu menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri. Terus CPL nomor 2, menguasai teknik presentasi melalui berbagai media. CPL ketiga, menguasai berbagai pengetahuan dan perkembangan teknologi yang terkait dengan perancangan bangunan dan interior atau permukiman atau kawasan. Yang keempat, mampu mendokumentasikan, menyimpan, mengamankan, dan menemukan kembali data untuk menjamin keaslian dan mencegah plagiasi. Jadi dari 4 CPL ini kita akan membreakdown menjadi CPMK. CPMK atau capaian pembelajaran mata kuliah pada mata kuliah ini adalah yang pertama adalah mahasiswa mampu mengeksplorasi aplikasi Computer Aided Design atau CAD dan SketchUp untuk menghasilkan dokumentasi arsitektur dan memvisualisasikannya secara digital. Yang kedua, mahasiswa mampu mengimplementasikan pengetahuan dan keterampilan dasar tentang Computer Aided Design dengan menggunakan software AutoCAD. Yang ketiga, mahasiswa mampu menggambarkan proyeksi ortogonal, yaitu denah, tampak, dan potongan, dengan menggunakan perangkat lunak AutoCAD. Yang keempat, mahasiswa mampu membuat dokumentasi, yaitu dengan cara cetak atau plot, gambar kerja, yang akan digunakan dalam proses konstruksi nantinya. Yang kelima, mahasiswa mampu membuat gambar kerja, baik proyeksi ortogonal, detail, rencana material, rencana kusen, jendela, dan lain-lain. Yang keenam, mahasiswa mampu menggunakan perangkat lunak SketchUp khususnya untuk menggambarkan perspektif interior maupun eksterior sesuai dengan teknik dan presentasi arsitektur. Yang terakhir atau yang ketujuh, mahasiswa mampu membuat perspektif 3 dimensi dengan menggunakan aplikasi SketchUp. Itu adalah beberapa CPMK yang kita hadirkan. Selanjutnya, mahasiswa juga akan mendapatkan sub CPMK 9. Yaitu diantaranya sub CPMK yang pertama, mengenal komputer, manajemen file atau hard disk, serta aplikasi AutoCAD dan SketchUp, termasuk gambaran umum dan pemanfaatannya dalam proses perencanaan dan perancangan arsitektur. Yang kedua, mampu membuka dan mengoperasikan aplikasi AutoCAD, memahami bagian-bagian user interface, serta menggambar dan memodifikasi gambar menggunakan drawing tools pada AutoCAD dan perintah modifikasi. Yang ketiga, mampu mengatur manajemen garis, membuat ukuran dan penamaan gambar, menggambar garis secara presisi, serta menggunakan tools zoom dan viewport pada AutoCAD. Yang keempat, mampu menggunakan proyeksi ortogonal, denah, tampak, potongan pada rumah tinggal 1 lantai, serta membuat COP dengan ukuran kertas A3 sesuai dengan COP yang diberikan di universitas kami. Yang kelima, mampu mengelompokkan dan memodifikasi objek tertentu dalam file yang sama, serta menggunakan file lain sebagai referensi yang berhubungan dengan file yang sedang dikerjakan. Yang keenam, membuat file CTB atau pen assignment, serta memahami dan mencetak gambar sesuai dengan ukuran kertas yang ditentukan. Yang ketujuh, mampu membuat proyeksi ortogonal, denah, tipikal, potongan, dan tampak apartemen 8 lantai. Yang kedelapan, mampu mengenal antarmuka aplikasi SketchUp, memahami gambaran umum dan pemanfaatannya dalam pembuatan objek 3D, serta membuat dan memodifikasi objek 3D, termasuk dari objek 2 dimensi pada AutoCAD. Yang kesembilan, mampu membuat 3D perspektif rumah tinggal 1 lantai lengkap dengan materialnya. Selanjutnya, deskripsi singkat pada mata kuliah ini adalah mata kuliah yang dapat membuka wawasan mahasiswa mengenai metode menggambar alternatif dengan menggunakan alat bantu perangkat lunak AutoCAD dan SketchUp sebagai pengganti pensil dan penggaris dan manajemen file dalam komputer.
Mata kuliah ini memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk memperlihatkan kreativitas dalam memvisualisasikan ide rancangannya secara digital. Mata kuliah ini memberikan latihan-latihan untuk mempelajari perangkat lunak CAD baik 2 dimensi dan atau 3 dimensi. Selanjutnya, bahan kajian atau beberapa materi pembelajaran yang akan dipelajari oleh mahasiswa di dalam perkuliahan adalah manajemen file yang ada pada aplikasi AutoCAD dan SketchUp, terus user interface, drawing, editing tools dalam AutoCAD, terus manajemen garis, membuat ukuran dan penamaan gambar, membuat garis secara presisi, serta menggunakan tools zoom dan viewport pada AutoCAD. Membuat proyeksi ortogonal, tampak, potongan menggunakan aplikasi AutoCAD. Yang kelima, mengelompokkan dan memodifikasi objek tertentu sebagai reference dalam pengerjaan file lainnya dengan menggunakan Xref tools. Yang keenam, membuat proyeksi ortogonal, denah, tipikal, tampak, potongan pada apartemen 8 lantai. Yang ketujuh, pen assignment dan plotting. Yang kedelapan, membuat dan memodifikasi objek 3 dimensi pada SketchUp. Yang kesembilan, membuat 3D perspektif rumah tinggal 1 lantai lengkap dengan material-materialnya. Jadi di perkuliahan ini saya membagi menjadi 9 sub CPMK yang di beberapa sub CPMK akan dilalui dalam 2 minggu atau lebih. Pada minggu pertama adalah pengenalan kepada mahasiswa yang nantinya akan saya share juga ke mahasiswa apa kegunaan dari CAD atau Computer Aided Design tersebut. Terus pada sub CPMK kedua, mahasiswa diminta atau diharapkan dapat bisa membuka interface dari AutoCAD dan bisa menggunakan tools-tools yang ada dalam AutoCAD. Terus pada sub CPMK ketiga, yaitu pada minggu keempat dan kelima, mahasiswa diharapkan untuk membuat ukuran dan penamaan gambar dan menggambar garis secara presisi, serta menggunakan tools zoom dan viewport pada AutoCAD. Terus pada sub CPMK keempat, pada pertemuan ke-6 dan ke-7, itu adalah minggu di mana tugas pertama diberikan, yaitu mahasiswa akan membuat gambar kerja, yaitu side plan, denah, tampak, potongan, dan detail prinsip dengan menggunakan software AutoCAD dengan format siap printout lengkap dengan COP. Terus selanjutnya adalah sub CPMK kelima yang akan dilakukan pada minggu ke-9. Itu mahasiswa diharapkan mampu mengelompokkan dan memodifikasi objek tertentu dalam file yang sama serta menggunakan file lain sebagai referensi yang berhubung dengan file yang sedang dikerjakan. Terus selanjutnya sub CPMK ke-6 itu akan dilalui pada minggu ke-10, yaitu mahasiswa akan diharapkan mencoba untuk membuat file CTB atau pen assignment serta memahami dan mencetak gambar sesuai dengan ukuran kertas yang telah ditentukan. Minggu ke-11 dan ke-12 itu adalah sub CPMK ke-7, diharapkan mahasiswa mampu membuat proyeksi ortogonal dengan denah tipikal, potongan, dan tampak apartemen 8 lantai. Di sini juga mahasiswa diharapkan untuk dapat mengerti dan melakukan Xref karena berkaitan dengan denah-denah tipikal di lantai-lantai berikutnya. Jadi pada minggu ke-11 dan ke-12 ini adalah tugas kedua dalam mata kuliah ini. Terus selanjutnya sub CPMK ke-8 akan dilalui pada minggu ke-13, yaitu mahasiswa diharapkan mampu mengenal antarmuka aplikasi SketchUp, memahami gambaran umum dan pemanfaatannya dalam pembuatan objek 3 dimensi, serta membuat dan memodifikasi objek 3 dimensi termasuk dari objek 2 dimensi pada AutoCAD. Jadi mahasiswa nanti diminta untuk melakukan di AutoCAD terlebih dahulu untuk objek 2 dimensi dan kemudian akan diekspor ke SketchUp untuk diimport menjadi objek 3 dimensi. Dan sub CPMK ke-9 akan dilalui pada minggu ke-14 dan ke-15, yaitu mahasiswa diharapkan mampu membuat 3D perspektif rumah tinggal 1 lantai lengkap dengan material-materialnya. Pada sub CPMK ini merupakan tugas ketiga mahasiswa membuat gambar kerja pertama, side plan, denah, side plan,
denah, tampak, dan perspektif dengan menggunakan software AutoCAD dan SketchUp dengan format siap printout lengkap dengan cop, gambar, dan dilengkapi dengan furniture. Jadi itulah beberapa isi dari RPS mata kuliah komputasi dalam arsitektur ini. Semoga nantinya mahasiswa diharapkan dapat mengerti cara menggambar menggunakan AutoCAD 2 dimensi dan SketchUp untuk 3 dimensinya. Selanjutnya kita akan coba share pada mahasiswa di kelas. Ya, selamat pagi teman-teman semua. Pagi Pak. Ya, sekarang kita ingin masuk ke pertemuan pertama ya mata kuliah komputasi dalam arsitektur. Jadi sebelumnya saya mau tanya dulu, ada yang pernah dengar nggak komputasi dalam arsitektur? Belum ya? Atau kalian pernah tahu atau pernah dengar CAD? Atau Computer Aided Design? Belum ya? Oke, jadi komputasi dalam arsitektur ini bukan kita arsitektur komputer jaringan, bukan. Tapi lebih ke penggunaan komputasi atau komputer dalam arsitektur seperti apa gitu. Jadi di sini kalau misalnya kita lihat, ada pertama pakai gambar manual, itu hasilnya gambar manual biasa di kertas gitu kan. Terus kemudian AutoCAD pakai komputer, gambarnya 2 dimensi juga. Tapi yang sekarang menggunakan SketchUp dan beberapa render engine-nya itu ntar hasilnya seperti 3D fotorealistik gitu. Jadi kalau misalnya dilihat di sini, yang pertama adalah meja gambar manual lengkap dengan mesinnya. Jadi perangkat ini digunakan untuk membuat gambar teknik secara manual. Jadi menggunakan tangan atau kita nyebutnya hand drawing yang selama ini kita lakukan biasanya kan dari semester sebelumnya. Nah, produknya itu nanti ke gambar kerja. Gambar kerja menggunakan tangan, yang kalau misalnya salah harus dihapus satu-satu, terus kita garis lagi gitu kan. Nah, biasanya memuat denah, tampak, potongan, dan detail konstruksi. Terus selanjutnya, perangkat lunak AutoCAD. Ada yang pernah dengar AutoCAD? Pernah ya? Baru pernah dengar aja ya, tapi belum tahu. Nah, AutoCAD ini sebenarnya hanya perbedaan tools saja. Kalau misalnya gambar manual itu toolsnya menggunakan pensil, penggaris, kertas. Kalau AutoCAD itu toolsnya menggunakan komputer. Kita menggunakan software. Jadi kalau misalnya tadi produk gambar yang pertama kalau salah harus dihapus satu-satu baru digaris lagi. Kalau pakai AutoCAD kita tinggal pencet erase, kita bisa pindah, kita bisa move, itu dalam hitungan yang sangat cepat. Jadi merupakan alat digital untuk menggambar teknik secara presisi dan efisien. Produk yang dihasilkan adalah gambar kerja digital dengan format 2 dimensi. Yang dapat di print out dan digunakan dalam dokumen teknis proyek arsitektur dan teknik sipil biasanya. Jadi kalau misalnya gambar manual pakai tangan, kadang-kadang kita masih ada yang belok-belok dikit gitu ya, baru pakai penggaris. Tapi kalau pakai AutoCAD, udah pasti presisi. Gitu, pasti kalau misalnya tarik garis lurus, pasti lurus gitu. Terus selanjutnya, perangkat lunak SketchUp yang digunakan untuk pemodelan 3 dimensi. Serta aplikasi Enscape dan DVF Render untuk visualisasi rendering realistik. Jadi kalau misalnya kalian lihat di brosur-brosur perumahan, itu kan ada gambar 3 dimensi ya. Itu sebenarnya belum ada rumahnya. Jadi belum ada bangunannya. Jadi hanya visualisasi 3 dimensi yang sebenarnya mirip fotorealistik. Gitu ya, kalau misalnya dilihat, loh kok udah ada rumahnya, tapi begitu kita ke lapangan, kok masih tanah doang gitu. Nah itu menggunakan software SketchUp salah satunya, terus dengan engine render, Enscape, D5, Podium, Lumion, dan sebagainya. Produk akhirnya biasanya visualisasi 3 dimensi yang menggambarkan ruang secara mendetail dan fotorealistik. Terus seperti contoh render interior pada ruang publik pada gambar gitu ya. Oke. Terus, nah ini yang saya bilang tadi, CAD. Jadi sebenarnya CAD itu adalah singkatan dari Computer Aided Design. Adalah teknologi berbasis komputer yang digunakan untuk membantu proses desain dan dokumentasi teknis secara digital. Secara digital jadi ya fokusnya. Dalam dunia arsitektur, CAD digunakan untuk menggambar dan menyusun rancangan bangunan secara presisi, baik dalam 2 dimensi maupun dalam 3 dimensi. Selanjutnya fungsi CAD dalam arsitektur. Jadi membuat gambar kerja yang presisi. CAD memungkinkan arsitek menggambar denah, tampak, potongan, dan detail konstruksi dengan ukuran dan skala yang sangat akurat. Biasanya detail yang tadi saya bilang, begitu udah detail, sangat detail gitu ya. Terus yang kedua, efisiensi dan produktivitas. Dibanding metode manual, CAD mempercepat proses revisi, penggandaan gambar hingga dokumentasi proyek. Jadi kalau misalnya pakai
tangan, pakai gambar kerja, saat kalian mau gambar denah yang satunya lagi, hanya merubah furniture misalnya, itu kan gambar ulang ya, satu-satu gitu. Nah kalau misalnya di CAD nanti, tinggal copy paste. Copy, langsung pindah gitu ya. Jadi lebih mudah. Terus erase juga tadi kayak saya bilang, tinggal hapus dikit, tambahin garis yang lain itu lebih gampang, lebih mudah, lebih efisien. Terus simulasi desain. Dengan CAD, arsitek bisa memvisualisasikan bagaimana elemen bangunan akan terlihat dan berfungsi sebelum dibangun. Kayak tadi, jadi brosur gitu kan. Jadi kelihatan nih, oh bentuknya kayak gini. Oh fungsinya ntar entah ada teras, ada ruang tamu, ruang makan dan sebagainya. Itu kita bisa lihat dalam simulasi desain menggunakan CAD. Terus yang keempat, integrasi dengan software lain. Jadi CAD itu dapat berintegrasi dengan software rendering. Tadi seperti Enscape, Lumion, D5 dan sebagainya. Dan BIM. Ada yang pernah dengar BIM? Belum ya? Ya. Ini emang di Indonesia agak baru. Jadi belum terlalu lama lah. Walaupun kalau di Eropa, di Amerika ini hampir setiap konsultan arsitektur itu sudah mulai menggunakan. Jadi BIM ini sebenarnya Building Information Modeling. Jadi antara owner, konsultan arsitek, konsultan kontraktor, subkon dan sebagainya itu bisa berkolaborasi langsung dalam satu file. Jadi connected. Jadi dia ada di cloud. Saat arsitek merubah denah, ntar struktur berubah. Klien bisa langsung tahu. Oh ini yang berubah. Loh berarti strukturnya gimana? Oh berubah juga. Jadi langsung connected semua. Nah itu BIM. Tapi kita mungkin tidak sampai situ ya dalam komputasi dalam arsitektur ini. Jadi hanya 2 dimensi dan 3 dimensi. Terus selanjutnya manfaat pengguna CAD bagi arsitek, mempercepat proses desain dan revisi tadi dibandingkan proses manual gitu ya. Terus meningkatkan akurasi gambar, karena kalau misalnya manual biarpun pakai penggaris, kalau kita udah mulai capek nih gambar kayak kalian semester sebelumnya misalnya udah mulai capek malam, udah ngantuk-ngantuk, ada aja yang melewat garisnya, ya kan? Ada yang miring, ya. Pasti kayak gitu kan namanya manusia gitu. Atau misalnya lagi patah hati gitu, nah itu beda lagi tuh ya kan, garisnya yang harusnya lurus kok jadi mencong gitu. Nah kalau misalnya pakai komputer itu enggak, udah pasti kalau tarik garis lurus ya lurus gitu kan. Terus mempermudah kolaborasi antar tim yang tadi saya bilang melalui file digital, itu salah satunya dengan menggunakan BIM, Building Information Modeling. Terus menyediakan basis gambar untuk presentasi atau visualisasi klien. Tadi contohnya kayak misalnya kita di Paramount kan ada developer ya, ada apa cluster. Nah itu untuk visualisasinya ke klien bisa menggunakan CAD ini gitu, isinya. Oke, terus ya ini beberapa software yang digunakan oleh arsitek. Jadi kalau misalnya dilihat di atas, ini sebenarnya semua based on Autodesk developernya, pengembangnya Autodesk. Jadi Autodesk itu ada AutoCAD, ada AutoCAD Architecture, ada 3D Max, terus ada Photoshop, nggak termasuk Autodesk, tapi termasuk dalam Acrobat ya, Adobe. Terus Illustrator juga Adobe, SketchUp udah masuk ke Autodesk juga, dan sebagainya. Nah ini yang sebenarnya beberapa software yang kalau misalnya kalian bisa pelajarin semua, mungkin tidak harus expert ya, tapi bisa kalian pelajarin tahu, itu akan menambah value kalian nanti sebagai arsitek gitu, ke depannya. Terus yang di kiri ini adalah engine untuk rendering. Jadi kalau misalnya di kanan ini adalah untuk 3D-nya, yang modeling, yang di kiri ini adalah engine untuk rendering. Jadi untuk gambar kita lebih fotorealistik gitu. Jadi ini adalah beberapa software yang sebenarnya masih ada lagi gitu, cuman kurang lebih seperti ini beberapa. Oke, terus selanjutnya contoh software CAD yang populer di arsitektur. Nah, biasanya AutoCAD, SketchUp, terus ada lagi Revit. Nah, Revit ini salah satu apa ya bisa dibilang software utama untuk mempelajari BIM atau Building Information Modeling. Selain Revit ada lagi ArchiCAD, cuman ArchiCAD agak jarang karena ini semua developernya sama, Autodesk. Jadi bisa connected gitu ya, apalagi AutoCAD dan Revit. Tapi yang akan kita pelajari dalam perkuliahan ini hanya 2, AutoCAD dan SketchUp. AutoCAD itu nanti untuk gambar teknis 2 dimensinya, walaupun 3D bisa, tapi kita tidak fokus ke 3D. Hanya 2 dimensinya. Yang SketchUp baru itu yang modeling 3 dimensi. Gitu ya. Sekarang kita langsung masuk aja ke AutoCAD. Nah, AutoCAD adalah perangkat lunak desain berbasis CAD, basisnya CAD, Computer Aided Design, yang digunakan untuk perancangan desain dan pemodelan 2 dimensi, 3 dimensi yang akurat dengan padatan permukaan, objek mesh, fitur dokumentasi, dan masih banyak lagi. AutoCAD dikembangkan oleh teknologi Amerika
Autodesk, tadi saya bilang pengembangnya, developernya. Dirilis pertama kali pada tahun 1982, AutoCAD menjadi salah satu software CAD yang paling populer dan banyak digunakan di berbagai bidang teknik, khususnya arsitektur, sipil, interior, mechanical, dan elektro. Jadi AutoCAD ini bukan hanya untuk arsitek ternyata gitu, tapi yang membutuhkan presisi. Jadi di mechanical butuh juga, di elektro juga butuh, karena butuh presisi detail gitu. Sipil juga. Nah, fungsinya biasanya itu untuk membuat gambar teknik 2 dimensi, pemodelan 3 dimensi, dokumentasi proyek, presisi dan akurasi, kolaborasi tim, dan kustomisasi dan otomasi. Jadi ini adalah software minimal yang harus kalian bisa di industri nanti, gitu ya. Jadi kalau misalnya kalian nggak bisa ini, agak susah nih masuk ke industri, karena bisa dibilang ini lu nggak bisa gambar sebenarnya dalam tanda kutip nggak apa-apa gitu. Tapi saat nggak bisa AutoCAD, nah itu masalah tuh jadinya. Jadi minimal bisa AutoCAD. Terus ini adalah user interface-nya AutoCAD. Jadi ada menu bar, ada title menu, ada drawing areanya, ada toolbars di kiri, ada command line di bawah, ada crosshair-nya untuk menentukan ini select kita mau yang mana sih gitu. Nah, ini tiap AutoCAD per tahun kadang-kadang ada feature yang tambah, gitu ya. Tapi prinsip utamanya kalau kalian udah bisa AutoCAD tahun 2009 atau tahun 2012 sudah pasti bisa AutoCAD. Cuman ada feature-feature yang tambah lah, gitu, lebih mudah lanjutnya. Nah, ini hanya untuk awalan. Jadi saat pertama kali kita buka AutoCAD, kita harus setting dulu drawing units-nya, karena AutoCAD itu dari Amerika. Biasanya setting units awalnya itu adalah inch, bukan meter, gitu ya. Jadi insertion scale-nya ini biasanya inci atau feet. Nah itu agak masalah, agak beda tuh. Jadi kalau misalnya kita masukin misalnya tembok kan 15 cm, kalau kita masukin tulis 15 inci jadinya nanti. Jadi beda gitu ya. Nah jadi setiap pertama kali buka AutoCAD atau software yang baru, nah, units-nya dulu yang harus diubah, gitu ya. Oke, selanjutnya kita ke SketchUp. Ya, SketchUp ini perangkat lunak pemodelan 3 dimensi yang terkenal karena antarmukanya intuitif dan mudah digunakan. Software ini digunakan secara luas dalam bidang arsitektur, desain interior, perencanaan kota, konstruksi, hingga desain produk. SketchUp sangat cocok untuk membuat model bangunan, interior, landscape, dan berbagai bentuk objek 3D dengan cepat. Kenapa dibilang cepat? Karena sangat mudah emang penggunaannya gitu. Tapi biasanya kita gunakan hanya untuk 3 dimensi karena dia tidak bisa benar-benar secara presisi seperti AutoCAD gitu ya. Terus fungsinya pemodelan 3 dimensi, bangunan dan ruang, desain konseptual, integrasi dengan rendering software, kompatibel dengan file CAD. Jadi kalau misalnya kita udah bikin layout di AutoCAD, kita bisa ekspor terus kita import ke SketchUp, kita bisa tinggal naikin bangunannya jadi 3 dimensi. Itu bisa. Terus presentasi proyek arsitektur. Nah ini kurang lebih antarmuka atau user interface-nya SketchUp. Jadi ada title bar, ada menu bar, ada... Kenapa? Nah, tadi udah mau nyoba. Oh udah sempat nyoba ya? Oh iya, oke. Ini emang paling mudah sih sebenarnya. Jadi kalau kalian pengen bikin kotak aja tinggal pencet yang rectangle ini, kotak jadi. Terus pengen dijadiin 3 dimensi, tinggal di push, pull, naikin jadi 3 dimensi. Itu ntar ya, kita next ya. Setelah UTS baru kita ngomongin tentang SketchUp. Gitu ya. Gitu. Jadi pertama kita AutoCAD dulu. Nah ini kurang lebih isinya drawing area, dialog box and trace, sama status bar yang ada di bawah. Oke, ini user interface SketchUp kurang lebih sama kayak yang tadi. Jangan lupa setting dulu model infonya, karena kebanyakan software-software ini dari US, dia settingannya bukan sentimeter, milimeter, atau meter, tapi inch atau feet, gitu ya. Jadi jangan salah, karena jadinya beda nanti skala bangunan kalian. Oke, jadi kesimpulannya mungkin untuk pertemuan pertama ini, komputasi dalam arsitektur telah berkembang pesat dari metode manual menuju digital. Pada awalnya arsitek menggunakan meja gambar manual untuk menghasilkan gambar kerja tangan. Kini berbagai perangkat lunak berbasis CAD seperti AutoCAD dan SketchUp telah merevolusi proses desain. Jadi sebenarnya tidak hanya AutoCAD dan SketchUp ya, ada lagi 3D Max, kalau kalian pernah dengar,
ada lagi Modo kalau di Mac, khusus buat Mac. Terus ada lagi kalau kalian pernah dengar Grasshopper atau Rhino. Nah, itu beda lagi. Itu lebih advance lagi. Nah, kita belajar basicnya dulu. Terus AutoCAD dari Autodesk digunakan untuk menggambar teknis 2 dimensi dan 3 dimensi dengan tingkat presisi tinggi dan efisiensi dokumentasi yang sangat baik. Sementara SketchUp menawarkan kemudahan dan pemodelan 3 dimensi secara cepat dan intuitif, serta integrasi dengan software rendering seperti Enscape dan D5 untuk visualisasi yang lebih realistis. Jadi nantinya minimal di semester inilah ya, itu kita akan menggunakan AutoCAD itu sebagai alat gambar 2 dimensi. Jadi hanya 2 dimensi. Nah, untuk 3 dimensinya baru kita pakai SketchUp. Gitu ya. Jadi ada 2 dimensi, ada 3 dimensi gitu. Terus yang terakhir, dengan CAD arsitek memperoleh banyak manfaat. Proses desain menjadi lebih cepat dan akurat, kolaborasi tim lebih efektif melalui file digital, serta memungkinkan visualisasi desain yang komunikatif kepada klien. Karena kalau misalnya kalian gambarnya bisa nggak dibaca sama klien ya, kalau misalnya gambar kita jelek. Tapi kalau misalnya pakai komputer, pasti jelas tuh. Saat kita gambar kotak ya kotak, bulat ya bulat gitu kan. Kalau kita gambar sendiri, kotak kadang-kadang ada roundnya gitu ya, nggak benar-benar kotak gitu. Terus, secara keseluruhan pemahaman dengan penguasaan perangkat lunak CAD menjadi keterampilan esensial bagi arsitek masa kini dan merespon tuntutan desain yang kompleks, presisi, dan komunikatif. Ini ada beberapa sumber bacaan yang mungkin kalian bisa baca-baca lagi nantinya. Terima kasih. Terima kasih. Ya. Ada yang mau ditanyain? Belum. Belum ya? Oke, kalau gitu mungkin nanti sebentar lagi kita langsung prakteknya coba-coba ya. Karena prakteknya sebenarnya nanti minggu berikutnya, minggu kedua. Oke? Thank you ya semua ya. Yuk, makasih.